Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya di sini sebagai moderator ingin mempresentasikan tentang hubungan pertolongan antara konselor dan konseli. Nah, di sini juga saya membawa teman-teman saya yaitu Risa Nurfaidah, Nabila Fitriani. Oke, baik teman-teman, ikuti terus presentasinya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Agar proses konseli berlangsung dengan baik, konselor harus peka dan tanggap terhadap adanya keragaman budaya dan adanya perbedaan budaya antar kelompok konseli yang satu dengan kelompok konseli lainnya. Oke, di sini juga seorang konselor harus memiliki keterampilan dalam menangkap atau merespon pernyataan konseli dan mengkomunikasikannya kembali kepada konseli agar hubungan pertolongan antara konselor dan konseli dapat berjalan dengan baik dan tujuan konseli dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konseli dengan konselor. Oleh karena itu, seseorang konselor harus dapat mengetahui hubungan pertolongan antara konselor dan konseli. Teman-teman, saya di sini juga akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama yaitu report, yang kedua structuring, yang ketiga restensi atau penolakan, yang keempat adalah transferansi, yang kelima adalah counterferensansi, dan yang keenam adalah language. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang report, hubungan baik. Report adalah suatu hubungan yang ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian, kecocokan, dan saling tarik-menarik. Report merupakan suatu hubungan yang akrab antara konselor dan konseli yang ditandai dengan saling mempercayai. Jika sudah terjadi persetujuan dan rasa persamaan, timbullah kesukaan terhadap suatu sama lain. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu dipelihara dan merupakan contoh report dalam hubungan konseli, yakni Lutfi 2008. Yang pertama, kehangatan. Yang kedua, hubungan yang empati. Dan yang ketiga, keterlibatan konseli. Teman-teman, saya juga di sini akan menjelaskan tentang start rustring. Start rustring digunakan konselor untuk memberikan batasan-batasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Menurut Lutfi 2008 menyebutkan beberapa tujuan structuring, yaitu yang pertama, konseli memperoleh orientasi yang tepat terkait konseling yang sedang dijalaninya. Yang kedua, diperoleh kesamaan persepsi dan harapan yang realistis dalam konseling. Yang ketiga, diperoleh kepastian bersama apakah konseling mau melanjutkan atau menghentikan proses konseling. Yang keempat, terbangun kesepakatan mengenai pola interaksi, tindakan, waktu, capaian, jaminan, dan konsekuensi pernyataan. Nah, teman-teman, di sini juga ada restensi, penolakan. Keterlibatan konseli dalam proses konseling ditentukan oleh faktor keterbukaan dirinya terhadap konselor. Jika konseli diliputi keengganan dan retention, maka konseli tidak akan jujur mengeluarkan perasaannya. Reo 243 2006. Gejala-gejala retention konseli yang perlu dikenalkan konselor adalah sebagai berikut. 1. Konseli berbicara amat formal, hanya di permukaan saja dan menutup hal-hal yang sifatnya pribadi. Yang kedua, konseli enggan untuk bicara sehingga lebih banyak diam. Yang ketiga, konseli bersifat defensif, artinya bertahan dan tidak mau berbagi, mempertahankan, merahasiakan, menghindari atau menolak dan membantah. Teman-teman, di sini juga ada transference, pemindahan.
Transparan pemindahan adalah reaksi individu untuk seseorang di masa sekarang dengan cara yang mirip dengan cara dia beraksi terhadap orang lain di masa lalu. Reo 243 2002. Dengan kata lain, transparan pemindahan menunjukkan pernyataan perasaan konseli terhadap konselor, apakah berubah reaksi rasional kepada pribadi konselor atau proyeksi yang tidak sadar dari sikap-sikap stereotipe sebelumnya. Nah, fungsi transparan adalah membantu hubungan dengan memberikan kesempatan kepada konseli untuk mengekspresikan perasaan yang menyimpang, mempromosikan atau meningkatkan rasa percaya diri konseli, membuat konseli menjadi sadar tentang pentingnya dan asal dari perasaan pada kehidupan mereka di masa sekarang melalui intervensi perasaan tersebut. Di sini akan menjelaskan tentang perpindahan balik. Perpindahan balik merupakan reaksi emosional dan proyeksi konselor terhadap konseli, baik yang disadari maupun tidak disadari. Sederhananya, transparan berhubungan dengan emosi yang bisa muncul dari dalam diri konselor kepada konseli. Kebalikan transparan. Oke teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bahasa ataupun language. Language adalah bagian dari budaya individu. Konselor yang tidak mampu dalam memahami bahasa menjadi tanda kegagalan untuk memahami konseli. Dalam rangka untuk komunikasi yang efektif, seorang konselor harus mampu memahami bahasa verbal dan nonverbal konselinya. Nah, di sini juga perbedaan bahasa merupakan penghambat terbesar yang perlu diperhatikan dalam proses konseling lintas budaya. Bahasa dalam sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Baik teman-teman, kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi yaitu konseling pada dasarnya merupakan suatu hubungan helping dan relationship. Mengembangkan hubungan konseling adalah upaya konselor untuk meningkatkan keterlibatan dan keterbukaan konseli sehingga akan melancarkan proses konseling dan mencapai tujuan konseling yang diinginkan konseli atas bantuan konselor. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.